Suaranya tidak didengar apa yang saya bilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita sekalian. Sebentar lagi pukul 2 waktu Indonesia Tengah, berarti pukul 1 di Jawa dan Sumatera, di Indonesia Barat, pukul 3 di Maluku Utara dan Papua Barat, waktu Indonesia Timur. Dan pukul 7 malam di Wellington, New Zealand, atau Selandia Baru, tempatnya narasumber Kang Adit. Saya manggilnya Kang Adit karena narasumber kita kali ini orang Sunda. Tadi sempat disampaikan oleh Kang Adit, semoga bisa on time, semoga kita bisa on time dan kita tidak akan selesai mungkin sama seperti biasanya jam 5 sampai setengah 6, karena kita sama tahu kalau di Wellington berarti kita selesai jam itu berarti di sana kurang lebih jam 10 malam atau jam 11. Lagi musim semi di Selandia Baru di Wellington, dan harapannya jaringan antara kita dan narasumber bisa lancar, jaya. Saya ingin menyapa teman-teman peserta, sudah masuk semua ya, yang 20 orang. Saya lihat partisipan baru 16, sepertinya belum masuk semua, karena pesertanya kita ada 20 peserta yang sejak hari pertama, ini hari ke-7, dan besok adalah hari terakhir. Ini hari ke-7 kita magang, hari kedua terakhir sebelum menyelesaikan magang, dan berharap 20 teman-teman peserta bisa menyelesaikan tulisan. Kang Adit sudah masuk. Apa kabar Kang Adit di Wellington? Salam sehat. Membayangkan kapan bisa ke Wellington dan ketemu Kang Adit lagi, terus main ke museum. Ya, saya ketemu Kang Adit setahun yang lalu ya, karena perkenalan awalnya dari kawan Ahmad Arif, wartawan sains dan kebencanaan harian Kompas. Saat saya residensi setahun yang lalu saya bertemu dengan Kang Adit yang bekerja di salah satu lembaga seperti kalau di Indonesia mungkin BMKG ya, milik pemerintah New Zealand, Selandia Baru. Ada banyak sekali informasi yang saya dapat dari Kang Adit saat main ke kantornya, dan kita ketemu lagi di museum kota, museum yang menurut saya sangat edukatif, yang mengajarkan tentang apapun yang terkait kebumian ya, tentang kebumian, sejarah Selandia Baru. Hari ini kita akan membicarakan tentang tsunami. Kita sudah membicarakan gempa bumi, sejarah Sulawesi, manusia dan alamnya Sulawesi, lalu kita kemarin dengan Pak Prof. Paulus membicarakan tentang likuifaksi. Hari ini kita akan membicarakan tentang satu ancaman yang dalam catatan sejarah dunia begitu panjang, juga tentu saja di Indonesia. Tsunami dalam banyak penamaan lokal tentu memiliki kekasan, termasuk kata tsunami sendiri yang diambil dari bahasa Jepang ya, mungkin karena peristiwanya lebih banyak di Jepang. Nanti kita tanya ke Kang Adit. Nah, ini jadi penting untuk bisa membedakan dan memahami apa itu tsunami, dan menjadi penting buat kita, apalagi yang tinggal di wilayah yang pernah terdampak tsunami.
Kawan-kawan peserta ini sebagian besar saya ingin memperkenalkan ke Kang Adit. 20 teman peserta magang ini mereka menyebar di kabupaten di Sulawesi Tengah. Jadi sebagian besar hidup sebagai warga pesisir. Ada yang menghadap Selat Makassar, ada yang menghadap Teluk Tomini, ada yang bahkan menghadap laut lepas di sekitar Maluku ya, Maluku dan Maluku Utara yang berbatasan dengan Laut Banda. Jadi punya cerita panjang tentang atau punya cerita tentang tsunami. Kang Adit juga saya kenal setahun yang lalu. Jadi pertemuan dengan Kang Adit ini bukan karena pribadinya Kang Adit ya, saya belum kenal saat itu. Kita sama-sama pernah melihat ada publikasi yang kemudian jadi viral di media sosial saat itu ya, khususnya teman-teman di Palu dan sekitarnya, yang menggambarkan simulasi terjadinya tsunami di Teluk Palu. Jadi simulasi itu yang kemudian bisa menjelaskan menit demi menit tsunami yang terjadi dan menghantam wilayah pesisir mana saja di Teluk Palu. Dan belakangan saya baru menyadari ternyata yang buat simulasi itu adalah Kang Adit gitu, setelah saya di Selandia Baru saat residensi. Itu menarik sekali dan sangat bisa menggambarkan tentang apa yang terjadi, tsunami yang terjadi di Teluk Palu. Baik, untuk mempersingkat waktu karena Kang Adit di sana sudah malam dan kita harus menyita waktu malamnya, saya langsung kasih kesempatan ke moderator untuk melanjutkan kelas magang pegiat literasi ini, dan mari sama-sama belajar. Sampai jumpa. Baik, selamat siang. Terdengar suara saya? Ya, baik. Selamat siang teman-teman peserta magang, juga teman-teman di luar peserta magang yang terlibat dalam room Zoom siang hari ini, dan selamat malam untuk Dr. Aditya Riyadi Gusman waktu Wellington, New Zealand. Di kesempatan ini lalu hal yang akan kita bicarakan seperti yang telah teman-teman ketahui. Dalam kesempatan ini kita akan membahas, membicarakan, mendiskusikan berkenaan dengan hal-hal yang berhubungan dengan tsunami. Sesuai dengan tema hari ini, yaitu memahami tsunami. Hal ini menjadi kemudian begitu akrab di telinga kita semua, terutama untuk kawan-kawan Sulawesi Tengah, khususnya Indonesia, bahkan juga dunia dalam 2 tahun terakhir. Pasca peristiwa bencana alam tsunami terjadi di Sulawesi Tengah di tahun 2018 kemarin ya, pada bulan September. Dalam catatan yang juga bisa teman-teman cari tahu di Wikipedia juga tersedia, tsunami ini juga sudah tercatat sejak ratusan bahkan ribuan tahun lalu gitu. Bahkan yang santer akhir-akhir ini isu tentang megatrust yang terjadi, yang akan kemudian bisa saja mengancam di Pulau Jawa, yang ini juga menjadi sebuah ancaman bila mana ini bisa memicu terjadinya mega tsunami. Dalam catatan mega tsunami ini juga pernah terjadi sebelumnya, seperti yang pernah terjadi di Jepang pada tahun 1792, yang tinggi gelombangnya hingga mencapai di atas 100 meter. Juga mega tsunami yang terjadi pada 1958 di Teluk Lituya di Alaska. Ini merenggut banyak korban, bahkan tinggi gelombang mencapai lebih dari 524 meter ya. Dalam kesempatan ini semoga kita yang sebelumnya awam atau hanya akrab melalui pemberitaan media ataupun pembicaraan antar orang ya, kita akan menjadi lebih paham mengenai tsunami, bukan hanya karena kita baru saja mengalami hal tersebut, tetapi juga karena hal ini juga kita perlu persiapkan sebagai bentuk mitigasi kita. Sebelum lebih lanjut, mohon maaf saya akan memperkenalkan diri. Saya lupa perkenalkan, nama saya Oji. Dalam hal ini, hari ini saya berlaku sebagai moderator. Saya adalah pustakawan di Nemu Buku.
di kegiatan magang pegiat literasi ini juga berperan sebagai pendamping lokal untuk teman-teman peserta. Untuk lebih mengefisienkan waktu, dalam kesempatan ini kita sudah terhubung dengan pemateri yang akan membagikan banyak hal untuk kita lebih memahami tsunami. Sebelumnya saya akan membacakan kurikulum vitae atau data diri beliau secara singkat. Nama beliau adalah Dr. Aditya Riyadi Gusman, berprofesi sebagai ilmuwan tsunami uh, di JNS Science New Zealand. Program akademik beliau pada tahun 2003 menyelesaikan S1-nya di Institut Teknologi Bandung. Di tahun yang sama, pada tahun 2003 juga menyelesaikan Magister Teknik atau Coastal Engineering di Institut Teknologi Bandung, serta menyelesaikan program S3-nya di Universitas Hokkaido tahun 2010. Pada saat ini beliau berprofesi sebagai Tsunami Science di JNS Science New Zealand dari tahun 2018 hingga sekarang. Mudah-mudahan dalam kesempatan ini beliau dapat memberikan banyak hal untuk kita sebagai peserta, juga di luar teman-teman peserta yang turut tergabung dalam room Zoom ini, untuk jadi bahan yang baik untuk teman-teman bekal menulis di akhir program ini, juga untuk pengetahuan pribadi kita dan untuk meningkatkan kapasitas kemampuan kita memahami tentang bencana yang begitu dekat dan akrab dengan kita. Untuk lebih mengefisienkan waktu, kelas ini akan berlangsung kurang lebih hingga 3-4 jam ke depan, yang diawali dengan sesi pemaparan materi, lalu kemudian sesi diskusi yang akan saya pandu. Teman-teman kemudian bisa menanyakan, juga bisa menanggapi. Tapi sebelum itu, dalam 1 jam ke depan setelah pemaparan materi di awal, itu kemudian akan ada waktu break kurang lebih 15 menit yang akan digunakan oleh teman-teman untuk menggunakan untuk istirahat, sholat, dan lain sebagainya, sebelum kemudian melanjutkan materi lagi. Apakah kita sudah terhubung dengan Dr. Aditya Riyadi Gusman? Halo Pak. Halo Pak Dokter. Ya. Ya. Halo. Sekarang sudah terhubung. Iya, halo. Suaranya jelas ya teman-teman ya. Tolong teman-teman panitia juga dibantu untuk melihat mic-nya teman-teman peserta pada saat pemaparan materi untuk bisa di-mute, kemudian nanti akan diberikan kesempatan untuk berbicara ketika pemaparan materi selesai. Untuk lebih mengefisienkan waktu, kepada Dr. Aditya Riyadi Gusman, saya persilahkan Pak, silakan. Saya bisa share ini ya, monitor saya ya. Iya, bisa Pak Dokter, silakan. Coba ya, ups. Sebentar. Bentar ya, kok nggak nyala ya ini. Terima kasih atas perkenalannya. Ini sebenarnya tadi pagi saya dihubungi oleh Pak Neni, diminta untuk mengisi kelasnya. Jadi sebenarnya sama sekali kurang persiapannya ya. Tapi kebetulan saya punya presentasi punya studi di Palu, kemudian ada presentasi yang udah disiapkan. Jadi saya menggunakan presentasi itu saja. Oke. Ya, kayaknya bisa lihat ya. Iya Pak Dokter, sudah tampil. Ya, baiklah. Jadi ini saya
saya tahu dari Pak Dhani kalau di sini di kelas ini banyak penulis gitu ya. Jadi kalau yang saya bicarakan sekarang ini sebenarnya banyak hal teknis gitu atau scientific gitu. Saya banyak dibantu oleh Pak Arief dari Kompas gitu ya. Kalau ingin menyampaikan sesuatu tentang tsunami yang penting kepada masyarakat luas itu saya tidak bisa langsung memberikan pemaparan gitu ya untuk ke masyarakat itu karena sebenarnya perlu ada orang lain yang menerjemahkan apa yang saya pelajari untuk disampaikan ke masyarakat. Jadi orang-orang yang jurnalis gitu yang penulisannya lebih lebih mudah dicerna gitu oleh masyarakat luas. Kalau yang saya sampaikan mungkin agak sulit dicerna. Jadi interaksi saya dengan Pak Ahmad Arief tuh di sana gitu. Jadi saya memberikan sesuatu hasil atau pemikiran yang lebih teknis atau lebih saintifik gitu ya. Nanti kita diskusi di sana, kemudian Pak Ahmad Arief itu mencerna terus menuliskannya di halaman Kompas gitu. Jadi itu interaksi saya dengan Pak Arief. Nah, seperti tadi diceritakan, saya kenal dengan Pak Neni itu dari koneksi saya dengan Pak Ahmad Arief. Nah, ini mungkin saya ceritakan saja tentang penelitian saya di Palu itu seperti apa. Ini saya pernah melakukan penelitian setelah terjadinya tsunami di Palu tahun 2018. Sebelumnya tentang tsunami yang tadi sudah disampaikan juga, tsunami itu berasal dari bahasa Jepang. Su itu artinya pelabuhan, nami itu artinya gelombang. Jadi kalau tsunami itu sebenarnya rangkaian gelombang dengan volume yang sangat besar dan adanya di pinggir pantai, biasanya terjadinya di teluk gitu. Tapi bisa juga terjadi di laut atau di danau, itu bisa saja. Kemudian sumber tsunami itu macam-macam, ada dari gempa, longsor, gunung berapi, atau meteor, atau gabungan gitu ya. Nah, ini ada gambar menarik ini, biasanya kalau orang melihat berbicara tentang tsunami itu menunjukkan gambar gelombang besar ini. Jadi gambar ini gambar terkenal dari Jepang. Tapi sebenarnya yang menarik ini tuh bukan tsunami sebenarnya, ini gelombang besar saja gitu. Dan fokusnya sebenarnya di sini adalah Gunung Fuji. Itu di belakang itu ada Gunung Fuji. Jadi ini adalah salah satu lukisan dari ada 36 lukisan yang menggambarkan Gunung Fuji dari berbagai sisi gitu. Tapi di sini dari tengah laut lihatnya. Nah, ini kalau untuk tsunami-nya sendiri, jadi tsunami itu memiliki kecepatan yang sangat tinggi gitu ya kalau di laut lepas. Jadi bisa kecepatan pesawat jet gitu kalau di laut lepas. Tapi kalau dia memasuki perairan dangkal, semakin lama semakin semakin lamban, tapi tingginya menjadi semakin tinggi gitu. Kalau di pinggir pantai itu kecepatannya mungkin sama dengan kecepatan mobil gitu ya. Jadi kalau tsunami udah di pinggir pantai mungkin kita sangat sulit gitu untuk lari menghindari tsunami karena kecepatannya cukup tinggi. Dari sumber pembangkit tsunami sendiri kita bisa bentar ya. Oke. Kita bisa lihat pembangkit tsunami itu ada dari gempa bumi, dari aktivitas gunung berapi dan longsor. Tapi sebagian besar sumbernya itu dari gempa bumi. Jadi sekitar 72% itu sumber tsunami itu dari gempa bumi. Jadi diikuti dengan tanah longsor, kemudian aktivitas gunung berapi. Nah, ini ada sedikit animasi tentang ini. Animasi ini menunjukkan sumber-sumber gempa. Jadi yang lingkaran-lingkaran itu lokasi gempa ya. Nah, ini lokasi gempa ini kita sudah
berada di dekat Indonesia, ini bisa menunjukkan ada seperti pola gitu ya, ada garis ini. Jadi ini di Jepang, ini di Filipina, nah ini Kalimantan, ini Sulawesi, kemudian ini adalah Jawa, pointer, ini dia. Nah ini Jawa, ini Sumatera. Jadi ternyata garis-garis ini secara geologi itu dikenal dengan garis pertemuan antar lempeng. Gitu. Kalau ini di Indonesia di sini, ini ada garis warna hitam ini, ada area berwarna hijau itu lempeng tektonik yang dikenal dengan lempeng tektonik Eurasia. Di sebelah selatannya ada lempeng tektonik Australia. Di sebelah timur ada lempeng Filipina. Ini yang sebelah timurnya lagi ini adalah lempeng Pasifik. Jadi Indonesia itu pertemuan antar beberapa lempeng. Nah, sebagai contoh di misalkan selatan Pulau Jawa ini, lempeng yang menunjam tuh bentuknya seperti ini. Jadi ada di tengah-tengah laut ini ada namanya Oceanic Ridge gitu ya. Di sini lempeng itu mulai bergerak. Jadi di tengah-tengah ini ada dorongan ke atas gitu. Di sini cukup panas. Jadi lempeng itu bergerak ke sebelah kiri dan sebelah kanan gitu ya kalau di sini. Terus bergerak sampai dia bertemu dengan lempeng benua itu. Nah ini misalkan gunung-gunung ini bisa kita bayangkan sebagai Pulau Jawa gitu ya, yang merupakan bagian dari lempeng benua. Nanti si lempeng samudra ini yang dari sebelah kiri bergerak menabrak lempeng benua karena yang lempeng samudra ini lebih berat, jadi dia menunjam ke bawah gitu, masuk ke bawah. Dan yang lempeng benua ini yang lebih ringan ada di atasnya. Nah, ini pertemuan antar lempeng ini ada plate interface namanya. Jadi ada bidang yang pertemuan antar lempeng. Nah, inilah sumber-sumber gempa itu. Nah, ini titik-titik itu sumber-sumber gempa kan. Ini dia kejadiannya. Nah, itu tuh di bidang pertemuan antar lempeng sebenarnya. Itu yang besar. Selain itu juga tentunya ada lempeng-lempeng, maksud saya ada patahan-patahan yang di darat gitu, seperti di Palu Koro. Nah, sekarang sumber tsunami itu adanya di mana saja gitu ya. Jadi kalau misalkan ini dari tadi animasi pertemuan antar lempeng itu disederhanakan, ini penampang melintangnya. Kalau yang di bawah ini adalah lempeng benua, yang di atas ini, yang bawah ini adalah lempeng samudra, yang di atas ini lempeng benua. Ini garis-garis ini tuh sumber-sumber gempanya. Jadi ada yang di sebelah sini gitu kan, ada yang di bawah, ada yang di pertemuan antar lempeng. Ini kalau ini ada gunung, nah ini ada yang sangat dangkal sekali dekat dengan daratan, ada yang di laut tapi di lautnya laut dalam, dangkal, kemudian yang sebelah sini lautnya laut dalam gitu. Jadi ada beberapa jenis gempa gitu berdasarkan lokasinya. Kalau untuk yang kejadian Palu mungkin bisa dikelompokkan ke dalam gempa yang sebagian mengguncang daratan, sebagian mengguncang laut gitu. Jadi ada di darat dan ada di laut. Nah, ini kejadian sejarah tsunami di Palu dan sekitarnya. Ini tahun 1920 ada terjadi di Donggala. Dampaknya itu tinggi tsunami 2 meter di sini. Itu ada referensinya. Jadi ini ada paper dari Soloviev dan Go yang diterbitkan tahun 1974. Kemudian catatan sejarah lainnya adalah terjadi pada tanggal 1 Desember 1927. Lokasinya di Palu, bahkan di papernya itu dituliskan Talise. Di sana ada catatan 50 orang meninggal dan 50 orang luka-luka. Kemudian ada tanggal 20 Mei tahun 1938. Tapi ini bukan di Palu, ini di Teluk Tomini. Ada tsunami di sepanjang Tori Bulu dan Parigi, tidak ada tinggi tsunami-nya berapa, keterangan di situ. Terus kemudian tahun 1968 tanggal 14 Agustus ada kejadian di Donggala, Manimbaya, dan Sabang. Dan tingginya itu maksimal 10 meter. Nah, itu sejarahnya. Nah, sekarang yang terjadi di Palu itu seperti apa? Jadi ini tahun 2018 ya. Jadi kalau di sini saya menunjukkan data-data
sederhana ya sebenarnya. Ini kayak ada tanggal, waktu kejadian, epicenter tuh pusat gempa di mana, kedalaman 20 kilo, magnitudo gempanya berapa, 7,5. Jadi epicenter tuh yang bintang ini, yang lingkaran warna hijau ini aftershock. Jadi ada setelah gempa itu kan, pertama gempa pusatnya di yang bintang warna kuning. Setelah gempa besar itu kan ada masih kerasa gempa-gempa kecil-kecil ya. Nah itu yang gempa-gempa kecil-kecil itu pusatnya tuh di lingkaran yang warna hijau-hijau ini. Jadi gempa besar dulu diikuti dengan gempa-gempa kecil yang warna hijau. Nah, lempeng, jadi kejadian gempa itu dikorelasikan dengan keberadaan lempeng Palu Koro. Bukan lempeng, maksud saya sesar Palu Koro. Jadi sesar Palu Koro itu digambarkan di sini warna biru ya. Ada sesar-sesar yang lain yang lebih kecil, warnanya warna merah. Nah, di studi ini saya menggunakan data berbagai macam data tsunami dan data satelit gitu ya, untuk mempelajari sumber gempanya sama dampaknya juga kepada masyarakat gitu. Jadi untuk mempelajari dampaknya kita melakukan survei. Di survei yang kita lakukan itu kita mengukur tinggi tsunami-nya berapa di darat, terus jarak tsunami yang ditemukan buktinya itu berapa kilo dari pinggir pantai gitu, atau beberapa puluh meter atau berapa ratus meter. Jadi kita hitung jarak rendamannya. Di sini kita melakukan simulasi, kemudian dari studi ini sebenarnya kita bisa juga mengevaluasi gempa itu sumbernya dari tsunami itu sumbernya dari gempa atau dari longsor, karena tsunami bisa dibangkitkan oleh gempa, bisa dibangkitkan oleh longsor. Jadi kita diskusikan di sini. Kemudian impact-nya dari studi ini tuh buat apa? Sebenarnya salah satu yang bisa digunakan itu dari hasil studi itu untuk meningkatkan kemampuan tsunami early warning system di Indonesia gitu ya. Nah ini hanya lagi-lagi ini sangat saintifik, tapi intinya si gempa itu gempa yang terjadi di Palu itu cukup unik, kecepatannya sangat tinggi, terus patahannya itu, jadi gempa itu bukan cuma dari satu titik, tapi patahan sesarnya itu terjadi sepanjang 150 kilo. Jadi pusatnya di sebelah utara Palu tapi merembet sampai ke selatan gitu. Nah, ini dari yang paling utara itu sampai paling selatan ini jaraknya 150 km. Kemudian ini dari yang warna biru dan merah ini berdasarkan citra satelit. Jadi dari satelit itu bisa dilihat kalau yang sebelah kanan itu ada pergerakan gitu ya. Pergerakan naik yang maksud saya bukan pergerakan naik, pergerakan geser ke arah yang berbeda, yang satu ke atas, yang satu ke bawah gitu. Nah ini juga lagi-lagi dari satelit. Jadi kalau dari satelit itu bisa kita lihat ada penurunan sebenarnya di hampir seluruh wilayah ini. Warna biru ini berarti daerahnya tuh turun karena gempa. Jadi setelah gempa ada satelit lewat di atas Palu, direkam pakai radar gitu ya. Nah nanti kita bisa tahu ini setelah diproses datanya kalau Palu itu sebenarnya turun ke bawah sekitar 1 meter. Nah ini hasil data satelit juga. Kalau dari data satelit yang ini kita bisa lihat pergerakannya, yang sebelah kanan dari garis ini bergerak ke arah utara, yang sebelah kiri itu bergerak ke arah selatan. Itu maksimum pergerakan horizontalnya itu 5 meter. Jadi kalau misalkan Pak Neni berada di posisi yang sebelah sini nih, sebelah kanan, saya berada di posisi sebelah kiri, pada saat gempa itu Pak Neni geser ke utara, saya geser ke selatan. Jadi tapi kalau menurut pemantauan saya itu Pak Neni bergerak ke sebelah kiri kan. Nah sebaliknya Pak Neni melihat saya itu juga saya bergerak ke sebelah kiri gitu sejauh 5 meter. Makanya di gempa yang seperti ini disebutnya sesar geser ke kiri gitu, mengiri disebutnya. Karena dimanapun kita berdiri, orang yang kita pantau itu pasti bergerak ke sebelah kiri untuk gempa yang seperti ini. Ada jenis lain tentunya yang sebaliknya, bisa juga
gempa yang sesar geser menganan gitu ya, atau bergerak ke sebelah kanan. Nah, ini lagi kita lihat. Nah, kan kalau misalkan kita berdiri di sini, kita bisa lihat yang sebelah kanan itu sampai melenting gitu bangunan, itu bangunannya kayak yang sebelah sini bergerak ke kanan kalau kita mengamati dari sebelah sini, di sebelah kiri. Dan ini juga bisa contoh lainnya, ini ada jalan, jalannya terputus gitu. Dan ini adalah batas atau trace dari sesarnya ya. Kalau kita amati yang di sebelah sana dari batas sesar itu bergerak ke sebelah kiri gitu. Dan ini pergerakan horizontalnya sekitar hampir 6 meter ya di sini. Kemudian data lain yang kita pakai itu adalah data tsunami, pengamatan tsunami di stasiun pasang surut. Jadi di Pantoloan itu ada pelabuhan kan. Nah di pelabuhan itu ada alat untuk menghitung permukaan air laut. Jadi kalau di pelabuhan itu sangat penting diukur pasang surut atau permukaan air laut tinggi atau rendah, karena itu sangat penting untuk masuknya atau keluarnya kapal dari pelabuhan gitu. Biasanya kan pasang tinggi dulu baru perahu masuk gitu. Nah itu harus diamati. Makanya di pelabuhan itu pasti ada stasiun pengamatan muka air laut. Tapi selain untuk mengamati pasang surut, si stasiun pasang surut itu sebenarnya bisa merekam kejadian tsunami juga. Nah ini ada datanya, ini dari sumbu Y-nya itu tinggi gitu, sumbu X itu waktu gitu ya, tapi ini waktunya 0 itu kejadian gempa. Jadi ada minus ini dalam menit ya, ini kalau nggak salah. Sorry, ini menit apa jam ya? Kayaknya ini jam ini. Ini jam ya. Jadi waktu dari 0 itu dari gempa dalam satuan jam. Jadi bisa kita lihat di sini surut, kemudian pasang, surut, pasang, surut, pasang. Nah, pasang ini terjadi gempa dan terjadi tsunami. Jadi tsunami yang terjadi di Palu itu kejadiannya pada saat pasang. Ini bisa saya tunjukkan nanti, sangat berpengaruh ke dampaknya gitu. Bayangkan aja kalau misalkan tsunami-nya berada di bawah sini pada saat surut, mungkin dampaknya tidak dahsyat pada saat tahun 2018 gitu. Tapi kebetulan pada tahun 2018 itu tsunami-nya kejadiannya pada saat air sedang tinggi. Jadi ada tsunami-nya tinggi dan kejadiannya pada saat pasang tinggi gitu. Jadi dampaknya ter-enhance gitu. Ini ada data Pantoloan, ada data Mamuju. Kemudian untuk studi ini kita pakai data batimetri. Jadi di batimetri dan topografi itu elevasi tinggi darat dan kedalaman laut gitu. Itu sangat penting untuk pemodelan yang kita lakukan. Datanya tersedia dari Badan Informasi Geospasial. Ini kalau topografi itu resolusinya ada yang 6 arcsecond, ada yang 5 meter pakai data SAR, ada yang 15 cm. Ini LiDAR ini sangat data-data yang sangat memiliki resolusi yang sangat tinggi gitu ya, karena ukuran selnya itu 15 cm gitu. Jadi semakin kecil itu artinya semakin resolusinya semakin tinggi. Jadi bisa kita lihat kalau yang sebelah kiri ini resolusinya, yang luar ini resolusinya lebih rendah daripada yang di dalam. Kalau yang di dalam ini high resolution, kita bisa lihat teksturnya gitu kan lebih jelas gitu. Kalau yang di luar itu lebih kayak blur gitu kalau gambar itu. Itu karena kita yang di dalam ini pakai data high resolution. Kemudian ini data yang kita ambil di lapangan. Bukan kita, maksudnya saya ngomong kita tuh kita sebagai peneliti gitu, seluruh peneliti gitu, bukan saya sendiri. Jadi ini dari Pak Cipta melakukan pengukuran di sepanjang Teluk Palu. Ini titik-titiknya, titik ini tuh titik pengukuran, terus angka-angka ini menunjukkan tinggi tsunami yang diukur. Misalkan tinggi tsunami yang di sini Donggala kan ini 1,27 meter, terus ada tsunami di Pantoloan 4,6 meter. Nah, selain itu ada tim lain, ini Arikawa itu tim dari Jepang. Dia mengukur tinggi tsunami, tapi di sini juga ada panah itu artinya dia ada
menemukan bukti-bukti adanya longsor gitu di sana. Selain itu ada Omira juga, ini tim peneliti dari Eropa datang ke Palu, tapi mereka menariknya di sini tidak mengambil data di Palu, jadi di datanya yang mereka ambil tuh malah di sisi barat Teluk Palu dan sisi timur Teluk Palu, tapi di kota Palunya sendiri tidak diambil datanya gitu ya. Jadi ini tingginya juga, ini di sebelah sini gambar ini tuh menunjukkan tinggi tsunami. Misalkan di titik sini dekat benteng ini tinggi tsunami-nya hampir 10 meter kan, ini 9 meter. Kemudian di Pantoloan misalkan di sini, nah tingginya kita bisa lihat di grafik yang di sebelahnya, tingginya ya mungkin 3 meter gitu, atau ya 3 sampai 4 meter kan. Kalau yang di sini 5 meter. Jadi bisa dilihat ini tim dari Pak Cipta ini 4,6. Ini tim dari AWKW di Pantoloan 5,18 gitu kan. Ini dari tim dari Eropa ya sekitar 4 meter lah. Jadi ada tim berbeda tim itu pengukurannya bisa beda-beda gitu karena mereka tidak mengukur di posisi yang sama gitu ya. Tapi itu semua informasinya sangat penting. Nah, kita juga datang ke sana, kita lihat dulu waktu kita datang tuh 3 tim di atas itu udah melakukan survei gitu ya. Jadi sebelum kita survei kita baca dulu ini tim yang lain udah melakukan survei di mana saja. Nah, karena kita lihat kayaknya di Palu tuh pengukurannya masih kurang banget ya. Jadi kita datang ke sana khusus untuk melakukan pengukuran tinggi tsunami di kota Palunya. Di sana kita dibantu oleh tim dari UGM dan Universitas Tadulako. Jadi kita bertemu dengan mengunjungi Universitas Tadulako, alhamdulillah dibantu dengan mengirimkan beberapa mahasiswa gitu ya. Di sini ada 4 mahasiswa dari Universitas Tadulako. Kita di sana selain mengukur juga melakukan semacam pelatihan. Jadi melakukan pelatihan bagaimana caranya mengukur tsunami di lapangan gitu dengan menggunakan perangkat peta GPS gitu, terus alat ukur lainnya. Kemudian yang kita ukur di sana itu adalah disebutnya flow depth. Jadi flow depth itu atau batas aliran gitu ya, tinggi aliran lah kalau bahasa Indonesianya. Flow depth itu diukur dari permukaan air tanah sampai ada batas rendaman yang ditinggalkan oleh tsunami di tembok-tembok rumah gitu. Biasanya ada bekas-bekasnya tinggi tsunami itu di tembok rumah tuh ada. Seperti lumpur atau pasir, bekas-bekasnya. Kemudian dari pengukuran itu kita bisa ukur tinggi tsunami-nya. Biasanya tinggi tsunami itu diukur dari mean sea level karena ini kan ada muka air laut, tapi mean sea level, air laut itu kan ada naik turun. Nah itu tengah-tengahnya itu disebut mean sea level gitu. Nah itu mean sea level itu bisa dijadikan acuan untuk tinggi tsunami. Dan ada definisi lain itu disebutnya run up. Jadi kalau disebut run up itu yang paling ujung gitu. Jadi ujungnya itu tsunami itu di mana? Misalkan di sini. Nah nanti itu diukur dari tingginya terhadap mean sea level itu berapa. Nah itulah tinggi run up gitu. Jadi kayak run up gitu, jadi dia naik ke atas, biasanya ada seperti bukit gitu, si tsunami itu kayak naik ke atas gitu, makanya disebut run up. Nah ini salah satu contoh gitu ya, ini pengukuran oleh mahasiswi. Jadi lokasi pengukurannya di sini, ini ada ini warna area ini tuh daratan, terus kotak-kotak ini adalah rumah-rumah gitu. Terus posisinya di sini, dari posisi ini kita bisa melihat ada batas rendaman gitu ya dari lumpur atau pasir yang ada tertinggal di tembok oleh tsunami. Ini di luar rumah, di dalam rumahnya seperti ini, kita bisa lihat batasnya seperti itu. Nah kalau kita ukur di luar, di dalam itu tinggi tsunami dari permukaan atau dari lantai rumah itu 0,7 meter. Tapi kalau dari permukaan tanah itu 0,75 meter. Nah, jarak dari pantai itu 220 meter dari pinggir pantai. Kemudian kita bisa ukur juga ground levelnya di situ berapa tingginya, 1,1 meter ya. Jadi tinggi tsunami itu 1,85. Jadi ini teknis sekali, kita detail apa gitu kita mengukur, inilah yang kita lakukan. Jadi kita benar-benar presisi. Total pengukuran itu ada sekitar 370 pengukuran. Kalau di plot itu dari atas itu dalam bentuk peta, kita bisa lihat lingkaran-lingkaran ini posisi-posisi yang kita hitung tinggi tsunami-nya.
Terus warna itu menunjukkan flow depth-nya atau tinggi alirannya berapa gitu ya, dalam meter. Ini plot dalam sumbu X dan Y gitu. Ini ya X ini itu koordinat, ini itu above ground, ini above mean sea level. Ya begitu. Ini mungkin sebenarnya ini terlalu teknis, saya nggak akan terlalu bahas ini. Tapi intinya yang kita mau lakukan itu adalah mengestimasi sumber tsunami-nya itu seperti apa. Jadi ada teknik disebut namanya teknik inversi. Inversi itu menggunakan data pengukuran macam-macam. Di sini kasusnya kita menggunakan data tsunami yang terekam di stasiun pasang surut dan juga data satelit. Jadi dari data pasang surut sama data satelit itu kita bisa estimasi sumber tsunami-nya bentuknya seperti apa. Jadi kejadian gempa itu menyebabkan muka air laut itu naik gitu di tengah-tengah Palu Bay berdasarkan hasil penelitian kita ya. Di tengahnya ada naik sekitar 1 meter, tapi di sekelilingnya ada yang turun gitu. Nah nanti ini ada posisi naik, ada posisi turun, itu kan laut jadi tidak stabil gitu ya. Jadi untuk mengembalikan stabilitasnya dia bergejolak lah gitu. Karena ada gejolak itu maka timbullah gelombang yang kita lihat itu sebagai gelombang tsunami. Nah ini ada animasi tentang penjalaran gelombang tsunami ya. Kita lihat, jadi di tengah itu ada tingginya gitu, yang merah itu elevasi muka air laut gitu. Yang ini yang biru itu negatif di bawah 0, yang merah itu positif. Jadi bisa kita lihat penjalarannya itu seperti apa gitu, yang warna merah itu. Jadi dari tengah menjalar ke samping. Jadi kita bisa lihat, Jadi kita bisa lihat misalkan dari saat kejadian itu tsunami-nya sampai Palu itu berapa lama gitu. Yang merah itu. Jadi itu sampai Palu kan sekitar 4 atau 5 menit gitu ya. Kita ulangi lagi dari pertama. Nah, kalau kita sampai daerah dekat Pantoloan itu udah 1 meter juga 1 menit juga udah sampai tsunami-nya. Tapi untuk Palu kita lihat time-nya yang di atas itu ada menit dan second sekitar 4 menit sampai di Palu. Nah ini hasil simulasi, jadi dari simulasi itu kita bisa lihat rendamannya seperti apa. Yang merah ini batas rendaman, kalau kita lihat dari satelit itu batasnya sejauh mana sih tsunami merendam. Nah ini batasnya yang merah ini. Terus kalau yang warna biru-biru itu ada kotak-kotak yang biru itu adalah rumah yang hancur gitu. Sedangkan yang abu-abu itu rumah yang rusak tapi tidak hancur, jadi rumah yang tidak hancur warnanya abu-abu. Nah kalau warna dari peta itu sebenarnya menunjukkan perhitungan rendamannya. Jadi misalkan daerah sini yang merah ini kan, ini di tengah laut kan, belum sampai pantai, sekitar 6 meter. Tapi kalau sudah di sekitar sini tingginya itu ini kuning sekitar 3 meter gitu kan. Kalau ini hijau 1,5 meter seperti itu. Ini hasil modeling ini. Nah kita juga lihat di lapangan itu selain sumber yang di tengah itu, jadi yang di tengah itu kemungkinan kita pikir itu karena gempa, jadi ada gempa menggerakkan permukaan bumi gitu ya, termasuk dasar laut Teluk Palu itu. Nanti di atas Teluk Palu itu airnya juga naik ke atas, kalau bawahnya dasar lautnya naik ke atas, si permukaan air laut juga naik ke atas kan. Nah itu ada di tengah-tengah kota Palu. Tapi ada sumber yang lain juga gitu. Sumber tsunami itu nggak cuma yang di tengah-tengah itu. Saya pikir sumber tsunami itu ada komponen longsornya juga. Jadi longsor itu bisa ada bukti yang sangat jelas gitu kalau lihat dari data satelit. Jadi ini adalah data satelit sebelum gempa. Jadi data satelit, gambar satelit, citra satelit sebelum gempa ini kita bisa lihat ada garis merah, ini adalah garis pantai ya. Garis warna biru ini sungai, kemudian ya kita bisa lihat di sini ada tumpukan sedimen sungai gitu ya. Kalau sungai itu kan mengalir airnya tuh ke laut, tapi dia juga membawa sedimen. Sedimennya tertumpuk di mulut sungai ini. Nah ini setelah gempa ada citra satelit lagi.
Bisa lihat kita ini yang merah ini adalah garis pantai sebelum kejadian gempa dan tsunami ya. Jadi kita bisa lihat ada daerah yang hilang gitu. Jadi daerah yang hilang ini mungkin kejadiannya karena longsor. Jadi bisa lihat ini tumpukan sedimen ini karena sedimen itu tidak padat gitu ya, tidak disebutnya unconsolidated material karena dia tidak padat. Jadi begitu ada goncangan bisa amblas gitu. Kemudian yang rumah-rumah rusak ini itu karena tsunami-nya menghantam gitu. Jadi mekanisme kejadiannya tuh goncangan gempa, tanah yang di pinggir sungai di mulut sungai, di sekitar mulut sungai ini amblas gitu ke dalam. Kemudian ada tsunami datang, tsunami-nya menghancurkan rumah-rumah yang ada di sini. Yang garis kuning ini adalah garis batas air, batas rendaman tsunami. Jadi kalau saya waktu itu survei ke lapangan, daerah sini kayaknya nggak terendam air gitu, cuma yang di sininya aja. Jadi itu dari data satelit. Tapi selain data satelit, kita bisa melakukan interview juga ke masyarakat untuk memperkuat kecurigaan kita gitu ya. Jadi ini kan pertanyaan tadi, ini saya cuma nomor 1 ini rumah ada di sini, ada rumah ibu ini saya interview. Jadi ibu ini dulunya dia bekerja di pinggir pantai gitu. Jadi di sini ada nomor 2 ini, ya ini sebelum tsunami ya, ini nomor 2 ada warung-warung di sini. Ibu itu katanya penjual di sini kata dia. Tapi dia kebetulan penjualannya di daerah di warungnya itu paling selatan gitu. Jadi di sekitar sebelah sini warungnya. Jadi pada saat kejadian gempa itu dia bisa beritahu ke saya kalau rekan-rekan sesama penjual tuh amblas gitu, jadi jatuh aja ke dalam laut gitu. Pada saat nggak lama setelah gempa bawah guncang langsung amblas, orang-orang ini teriak-teriak jatuh. Nah ibu ini dia juga tidak bisa berdiri katanya karena guncangan terlalu kuat, tapi untungnya daerah ini tidak amblas ke laut, jadi dia bisa merangkak keluarin. Jadi itu menunjukkan kalau terjadi kejadian longsor itu memang seketika gitu, bukan jadi hilangnya darat ini bukan karena tsunami, karena erosi tsunami atau karena proses yang berjalan lama, tapi proses yang berjalan seketika gitu. Nah, kuncinya adalah seketikanya itu. Kalau longsoran terjadi seketika itu bisa membangkitkan tsunami juga gitu. Tapi kalau misalkan longsornya lambat, pelan, itu mungkin tidak akan membangkitkan tsunami. Jadi tsunami yang seketika itu tsunami itu bisa dibangkitkan oleh longsor yang terjadi seketika gitu, dengan waktu yang sangat cepat gitu. Nomor 3 ini cuman peta foto sebelum dan sesudah gitu ini posisinya. Jadi kita bisa lihat kalau jalan ini tuh terputus gitu, hilang. Nah di sana dari data satelit kemudian interview kita bisa bikin kayak model itu kan sebenarnya penyederhanaan sesuatu gitu. Jadi model longsor disebutnya. Ini daerah yang longsor itu saya modelkan memiliki dimensi 300 meter kali 150 meter. Ini dimensi model longsor gitu ya. Jadi simple ini kan, penyederhanaan. Badan yang sebesar inilah yang bergerak ke laut gitu, karena ini bergerak ke laut maka lautnya keseimbangan terganggu, maka terjadi gelombang tsunami gitu. Nah itu satu lokasi, tapi ternyata longsor itu tidak terjadi di satu lokasi di Palu tuh, banyak terjadinya. Misalkan ini ada foto dari pilot pesawat Batik Air saya mohon maaf, tapi ini nama pilotnya Ikoze Mavela, ini pilot orang Indonesia, cuman nama maskapai penerbangannya saya lupa. Nah dari foto ini kita bisa identifikasi kalau beberapa saat setelah terjadinya gempa itu bisa ada air yang gangguan air gitu, ada water wave front gitu, ada gelombang yang terbentuk di sudut sini, posisi ini, pada dari 3 posisi ada kayak semacam gelombang yang menjalar gitu. Nah kalau posisi yang nomor 1 ini kebetulan ada juga video diambil oleh orang yang ada di perahu. Jadi nomor 1 ini sama dengan nomor 1 di sini ya. Nah tapi ini videonya diambil dari atas perahu. Jadi emang setelah gempa terjadi gelombang sebesar ini gitu. Ini ada muka gelombangnya.
menjalar terus perahunya goncang gitu. Kemudian di latar belakang itu ada asap-asap, itu menunjukkan ada longsor gitu di daratan. Nah, jadi kita tahu kalau kejadian longsor itu nggak satu tempat ya. Jadi kita modelkan di banyak tempat. Di studi ini kita modelkan 8 posisi. Jadi ada 1 di sini, 2, 3, 4, 5 ini talise ya. Terus 6, 7, 8 yang kotak-kotak warna hijau itu model-model longsor. Ya, jadi kita simulasikan. Ini ada gelombangnya hasil simulasi, ini ada gelombang hasil observasi di pantauannya. Jadi biasanya kita kalau melakukan pemodelan itu selalu membandingkan antara simulasi dengan observasi. Kalau kita lihat di sini ada perbedaan yang cukup tajam gitu ya. Jadi perbedaannya itu kalau dari simulasi itu frekuensi gelombangnya itu lebih tinggi daripada observasi. Jadi itu bilang ke kita kalau misal sebenarnya informasi juga kalau sumber-sumber gempa ini bukan sumber-sumber longsor ini bukan cuma longsor itu saja yang membangkitkan tsunami di Palu. Jadi sepertinya ada penggabungan antara mekanisme longsor sama mekanisme gempa gitu kesimpulannya. Jadi kita bisa lakukan pemodelan lagi tinggi tsunami di pinggir pantai Palu itu seperti apa dengan model longsor. Jadi dari model longsor itu kita melakukan validasi model. Jadi kayak dari lingkaran-lingkaran ini yang tadi saya sudah sampaikan itu kan berdasarkan pengukuran di lapangan yang bersama mahasiswa dari Tadulako itu. Jadi ada tinggi tsunami yang di sepanjang pantai ini ya, tinggi tsunami yang dihitung itu warna hitam. Kemudian tinggi tsunami hasil simulasi itu warna biru. Ini simulasinya modelnya model longsor. Jadi bisa lihat di sini oke lah match, tapi di sebelah sini kan nggak match gitu. Di sini ada nggak match gitu, nggak ada yang warna biru-biru ini. Jadi disebutnya itu underestimate kalau di sini. Kalau di sini oke lah match gitu ya, pas gitu kayak hasil pengukuran sama hasil simulasi. Di sini juga oke match, tapi di sini again underestimate yang di sebelah sini. Jadi sepertinya nggak bisa menjelaskan seluruh data gitu hasil simulasi. Jadi ada yang kurang gitu. Tapi kalau kita lihat di sini di dekat Palu Grand Mall, kita bisa lihat ada rendaman tsunami itu di awal-awal gitu. Kalau di video itu kejadian gempa, kemudian ada tsunami, tapi tsunami-nya itu diawali oleh tsunami yang kecil dulu. Jadi bisa kita lihat di sini ada rendaman, cuman ini bangunannya emang rusak, cuman nggak hancur lebur gitu. Jadi belum rusak 100% rumahnya. Jadi ada rendaman gitu. Nah, berdasarkan simulasi juga di sini kalau melihat di sini ya, si Palu Grand Mall itu di sini, ini ada kameranya tuh ngelihat ke sebelah sana gitu, nih yang kamera yang di atas ini, ke sebelah utara ya, kamera. Dari kamera ini kita bisa lihat kan rendamannya, ada rendaman cuman tsunami tidak terlalu besar gitu. Nah, saya pikir itu kok kelihatannya match sama hasil simulasi gitu. Simulasi ini dari longsor aja ya, simulasi longsor laut. Rendamannya kecil aja di sini. Ya, jadi mungkin yang pertama ini karena akibat longsor, tapi di belakang itu ada tsunami yang lebih besar kan. Jadi kalau ya pasti kawan-kawan yang di Palu ingat gitu, kalau di sini direndam oleh tsunami kecil dulu, kemudian ada tsunami yang lebih besar gitu di belakangnya itu. Ini gelombang ketiga atau keempat gitu. Setelah yang pertama ini. Nah, yang besarnya ini kemungkinan ini datangnya dari tengah Teluk Palu gitu. Sedang yang kecil mungkin dari longsor-longsor yang ada di sekitar Palu kayak Talise, terus ada di dekat mulut sungai Palu ya. Ini kan ada daerah yang sepertinya amblas gitu. Nah, itu mungkin sumber-sumber longsor tsunami itu ada di sana. Gitu. Nah, sekarang kalau kita gabungkan dari yang tsunami yang dari sumbernya dari tengah Teluk Palu itu, yang dari tengah Teluk Palu, terus kita gabungkan dengan sumber yang longsor yang dari pinggir-pinggir pantai itu, kita gabungkan ternyata datanya itu hampir bisa dijelaskan oleh hasil simulasi di sini. Jadi yang lagi-lagi yang warna hitam, garis hitam itu data tinggi tsunami di pinggir pantai Palu, dan hijau itu hasil simulasi, tapi simulasinya sekarang itu dari sumber yang berada di tengah Teluk Palu dengan sumber-sumber longsor. Jadi kita bisa lihat
data sama observasinya match gitu ya di sini. Dan ini juga rendamannya warna merah itu data, jadi observasi gitu. Yang warna peta yang daerah yang berwarna itu hasil simulasi. Jadi hasil simulasi rendamannya tuh sama data pengamatan tuh mirip lah gitu. Nah ini sekarang kamera yang di Palu Grand Mall itu kita ini yang sebelumnya ya, yang ini ada gelombang yang kecil rendaman yang tingginya beberapa senti aja gitu, tapi udah menggenang gitu di sini. Nah ini tsunami yang besarnya datang, kemudian yang besarnya yang tinggi 3-4 meter tuh menghantam ini daerah sini. Ini kan pelangnya sama ya. Jadi kita bisa lihat warung-warung yang di pinggir pantai itu udah hancur lebur lah, udah nggak kelihatan. Nah ini ya lagi-lagi ini point of view kameranya di sini. Dan ini yang warna ini adalah hasil rendaman gitu, simulasi rendamannya. Yang warna merah ini batas rendaman tsunami hasil pengamatan di lapangan. Kalau yang peta yang berwarna ini kayak merah, kuning, gradasi kuning, merah ini adalah hasil simulasi gitu. Nah, simulasi ini menunjukkan bahwa model kita bisa menjelaskan pengukuran gitu. Nah, ini hanya berbagai model. Jadi kita mau bikin modeling itu nggak cuma satu. Di sini ada vertical displacement itu dari yang gempa, model gempa. Kemudian di sini ada model landslide atau longsor. Nah, ini di sini adalah model gabungan antara gempa dan longsor. Kemudian itu yang di tengah-tengah itu kenapa gitu? Apa sebabnya? Ya mungkin karena ada fault atau kita nggak tahu ya. Ini kan yang tengah laut ini sulit dideteksi. Kalau yang di pinggir, yang di darat ini kita bisa lihat dari data satelit ada patahan gitu, patahan yang bergerak karena gempa. Karena dari data radar itu bisa kelihatan yang sebelah sini gerak ke utara, yang sebelah kirinya gerak ke selatan. Jadi mungkin yang tengah-tengahnya itu adalah patahannya gitu ya. Sebelah di dekat Palu juga ada garis patahan, yang di sebelah kanan ini naik ke utara, maksudnya bergerak ke utara, yang sini bergerak ke selatan. Tapi yang di tengah kita cuma bisa kira-kira lah gitu. Mungkin ada bending seperti ini atau mungkin ada bentuk strukturnya seperti ini ya. Jadi itulah yang kita teliti gitu. Ini juga menggunakan ini adalah patahan lagi, ada model lagi ini dari menggunakan data seismik gitu ya, beda lagi. Ya kira-kira itu yang saya lakukan di Palu. Kemudian ini untuk hasil penelitian itu untuk apa gitu. Salah satunya yang kita gunakan adalah untuk meningkatkan kemampuan early warning system, karena kita kan udah punya early warning system di Indonesia, BMKG udah punya, tapi banyak kekurangannya lah, belum sempurna lah. Emang sudah ada tsunami early warning system, itu udah ada alatnya dipasang, terus dari hardware atau software dan orangnya udah ada. Jadi early warning system itu kan komponennya itu. Tapi mereka miss lah mungkin, jadi ada gempa, dikabarkan mereka di sistemnya itu memprediksi ada gempa di Palu karena ada berdasarkan bacaan data-data yang mereka punya gitu ya. Mereka tahu ada terjadi tsunami gitu. Kemudian dari data-data yang mereka peroleh dan analisis yang mereka lakukan, mereka tuh menyebarkan ke masyarakat gitu ya. Oh di Palu itu ada tsunami gitu. Tapi bagian lain daripada early warning system kan sebenarnya diseminasi. Nah diseminasinya ini sampai apa enggak gitu ke masyarakatnya gitu. Kalau warningnya dari BMKG ada, tapi ke masyarakat sampai apa enggak itu kan tantangan lain gitu kan. Nah itulah yang harus kita perbaiki sama-sama. Kemudian yang keterbatasan dari sistem yang ada di BMKG itu mereka cuman bisa menggunakan asumsi kalau tsunami-nya itu terjadi karena gempa, padahal gempanya sendiri kompleks dan ternyata gempa itu membangkitkan longsor juga gitu. Jadi kejadian di Palu itu sangat kompleks lah gitu, nggak sederhana. Ya ini hanya tentang early warning system, ini hanya saya bandingin dengan kejadian yang ada di New Zealand juga pernah ya di sini, hampir mirip dengan Palu. Jadi merembet gitu, ada strike slip earthquake jadi atau gempa besar geser, itu juga kompleks. Jadi yang patahan yang terjadi nggak cuma satu, di sini ada hump
patahan HAM, Handali, Papatea, dan kekerungan Needles. Jadi sangat kompleks. Jadi waktu itu juga orang sini kesulitan gitu untuk mendeteksi apa sih yang terjadi gitu dengan waktu yang cepat. Kita baru tahu kalau banyak patahan yang terjadi ini setelah melakukan penelitian beberapa minggu atau beberapa bulan gitu dengan data yang banyak gitu ya. Jadi sama-sama kesulitan lah. Nah, kalau bedanya sama di Indonesia itu, New Zealand dan Indonesia itu ini. Jadi kalau di Indonesia itu masih untuk secara resmi gitu ya, peringatan evakuasi itu hanya bisa disampaikan oleh pemerintah. Jadi dari BMKG memberikan warning ke pemerintah daerah, nanti pemerintah daerah itu gubernur atau bupati itu mereka punya kewajiban untuk mengevakuasi warganya. Jadi BMKG itu nggak bisa menyuruh warga evakuasi, yang bisa menyampaikan perintah evakuasi itu gubernur, bupati gitu ya. Tapi kalau di New Zealand itu yang digaungkan oleh pemerintah itu bukan tunggu warning dari JNS gitu, karena JNS kan kita menghasilkan warning juga ya. Cuman yang lagi-lagi yang mengisu atau menyebarkan informasi tentang kejadian gempa itu disebutnya civil defense. Jadi yang menyampaikan informasi ke masyarakat itu civil defense. Jadi ada tsunami atau enggak. Nah itu kalau tsunami-nya jauh, tapi kalau misalkan sumbernya jauh, tapi kalau misalkan sumbernya dekat gitu ya, kayak daerah-daerah kan sini juga banyak patahan di New Zealand. Jadi kalau patahannya itu menyebabkan guncangan gitu, atau orang bisa merasakan guncangan yang kuat atau guncangannya yang lama gitu, udah lari aja gitu. Kalau kamu tinggalnya di pinggir pantai, udah lari aja ke daerah tinggi gitu, nggak usah nunggu warning dari pemerintah. Itu sih salah satu yang beda di Indonesia. Ini pesan ini juga sebenarnya udah saya sampaikan ke BMKG gitu. Kalau BMKG selain bikin early warning system, tapi berikan juga pengarahan atau pendidikan ke masyarakat gitu. Kalau misalkan gempanya udah besar sekali atau lama sekali, itu pergi aja gitu dari pinggir pantai. Bisa juga kan gempa itu lama gitu, mengayun-ngayun lama tapi nggak keras itu. Nah itu juga bahaya sebenarnya, lari aja. Ya seperti itu. Nah ini slide terakhir saya ya tentang evakuasi. Ini evakuasi yang dilakukan waktu saya 1 jam kan, ya hampir 1 jam ya. Nah ini ketemu dengan Pak Iwan waktu itu, dia katanya punya warung gitu di sini ya. Pada saat kejadian gempa itu dia merasakan gempa, terus nggak lama setelah itu tuh udah bisa terlihat gitu tsunami-nya datang. Karena dia melihat ada gelombang datang, dia langsung lari gitu. Jadi lari, ini jalurnya yang diambil Pak Iwan ini, jalan ini, lakukan evakuasi. Nah ini yang foto ini saya ambil di titik panah warna hijau ini. Tinggi tsunami di sini tuh 0,7 meter di sini. Ya terima kasih, semoga tidak terlalu teknis atau tidak terlalu membingungkan, karena terus terang saya biasanya bicara melakukan presentasi itu di depan komunitas ilmiah gitu, atau di depan kayak BMKG gitu, atau LIPI gitu kan, atau akademisi. Jadi mungkin ini pertama kali kali ya saya berbicara di depan para penulis gitu. Jadi sebenarnya semoga saja pesan saya, apa yang disampaikan oleh peneliti seperti saya ini, bisa kawan-kawan tuh bisa coba mencerna gitu, kemudian menulis lagi, tapi dengan tulisan yang lebih mudah dimengerti gitu oleh masyarakat. Karena terus terang kalau saya sendiri sih, saya pribadi nggak bisa gitu menulis artikel di Kompas atau surat kabar yang bisa dibaca oleh orang banyak. Itu sebenarnya saya kesulitan gitu. Saya perlu orang-orang penulis-penulis hebat dari Indonesia yang bisa menyampaikan pesan dari orang-orang seperti saya gitu ya, Pak ilmuwan lah gitu.
Ya, terima kasih atas kesempatannya. Semoga berguna yang sudah saya sampaikan. Baik, terima kasih Pak Dokter. Ya, ini saya kembalikan kepada moderator ya. Iya, terima kasih Pak Dokter. Kita sebelum memasuki sesi diskusi setelah ini, karena saya yakin teman-teman mungkin sudah menyimpan pertanyaan yang sudah disiapkan yang akan diberikan kepada Pak Dokter Aditya. Sebagaimana yang kita sepakati di awal, kita akan break dulu Pak Dokter selama kurang lebih 15 menit untuk teman-teman menggunakan sholat, istirahat, dan lain sebagainya. Lalu kemudian kembali untuk sesi diskusi. Seperti itu kira-kira Pak Dokter dan kawan-kawan. Kita akan kembali pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Bisa ya teman-temannya 15 menit ya. Baik. Silakan teman-teman gunakan waktu 15 menit untuk istirahat, sholat, dan lain sebagainya. Dan kemudian kembali untuk menyiapkan pertanyaannya dan masuk ke sesi diskusi. Silakan teman-teman.